Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin share dulu ya, share screen. Apakah sudah tampil PowerPoint? Sudah? Sudah. Nah, saya review dulu pertemuan yang minggu kemarin ya, pertemuan 1, karena kan banyak yang nggak hadir ya. Yang minggu kemarin yaitu judulnya tentang pengenalan interaksi manusia dan komputer. Nah, minggu kemarin sudah dijelaskan ya, di sini latar belakang ya, di mana manusia atau user ingin bisa mengoperasikan komputer meskipun awam dengan komputer itu sendiri. Jadi ya, interaksi manusia dan komputer, perkembangan komputer dari zaman dulu itu manusia sangat sulit untuk mengoperasikan suatu komputer ya. Itu. Nah, prinsip dasar dari sistem komputer yang pertama masukan, proses, dan keluaran. Selanjutnya manusia biasanya tidak tahu menahu dengan proses yang terjadi dalam sistem komputer ya. Jadi yang memproses itu sistem komputer. Nah, di sini muncullah istilah user friendly. Ada yang masih ingat minggu kemarin user friendly itu apa? Adik, masih ingat? User friendly? Halo? Hopi? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Jadi user friendly itu ramah terhadap pengguna atau mudah digunakan untuk pengguna, Pak? Ya, betul. Kan saya udah share juga ya videonya, yang nggak ikut kuliah minggu kemarin bisa tonton di YouTube-nya. Jangan lupa like ya dan subscribe. Nah, di sini selain muncul istilah user friendly harus WYS, YWYG. Apa itu? What you see, what you get. Yaitu apa yang kamu lihat, yaitu yang akan kamu dapatkan. Nah, itu untuk istilah di dalam suatu komputer ya. Muncul istilah user friendly dan WYS, YWYG. Nah, di sini ya minggu kemarin sudah dijelaskan rinciannya, yang faktor-faktor pendewasa IMK ya, dari mulai RPL atau rekayasa perangkat lunak, terus psikologi, linguistik, kecerdasan buatan atau AI, ergonomik, antropologi, sosiologi, multimedia, desain grafis, teknik penulisan, bisnis, dan matematika. Ya, minggu kemarin sudah dibahas satu persatu. Nah, kemudian manusia itu sendiri ya dipandang sebagai sistem yang memproses informasi, di mana informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input, dan manusia mendapatkan proses outputnya. Ya, prosesnya yaitu di sistem komputer itu sendiri. Jadi manusia cuma input dan output. Kemudian informasi disimpan di memori. Yang selanjutnya informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara ya. Nah, dari segi komputer, ya, di sini didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Kemudian suatu mesin yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output, itu yang diproses oleh komputer. Dan sistem komputer terdiri dari prosesor, memori, dan I/O. Selanjutnya, fungsi dasar yang dibentuk oleh sistem komputer adalah eksekusi program. Jadi komputer itu mengeksekusi program ya. Selanjutnya, program yang akan dieksekusi berisi jumlah instruksi yang disimpan dalam memori ya. Biasanya kan programmer masukkan aplikasi membuat program-program ya yang disimpan dalam memori. Kemudian CPU akan melakukan tugas sebagai pengeksekusi program. Nah, di sini kata interaksi yaitu merupakan jembatan yang menghubungkan antara user dan komputer atau user interface. Ya, kemudian interaksi membantu manusia karena merupakan implementasi dari apa yang terjadi antara user dan sistem. Di mana perkembangan komputer dari zaman dulu ya, perkembangan komputer itu dari ukuran besar ya. Dulu itu komputernya besar-besar ya dan harganya mahal.
Kemudian sekarang ukuran kecil, harga murah ya. Jadi zaman dulu diciptakan komputer sangat besar dan harganya mahal. Semakin maju teknologi komputer sekarang ini ukurannya semakin kecil dan tipis dan harganya semakin murah dibandingkan dengan komputer zaman dulu ya. Nah, ini yang hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer ya. Jadi sejarahnya dulu ya, komputer itu sangat besar-besar. Terus zaman dulu hanya orang tertentu ya. Tadi kan ada namanya nggak sembarangan orang yang bisa mengoperasikan komputer ya. Jadi zaman dulu itu hanya orang tertentu yang bisa mengoperasikan komputer. Yang tadi terus ada namanya tadi user friendly ya, yaitu mudah digunakan atau seperti teman antara user dan sistem komputer juga harus lebih nyaman ya. Itu untuk materi review yang minggu kemarin. Nah, sekarang masuk ke materi pertemuan 2, yaitu tentang paradigma dan prinsip IMK. Ada yang tahu apa itu paradigma? Paradigma apa? Ada yang tahu? Mengapa harus belajar paradigma ya? Coba ada yang bisa bantu jawab? Kopi atau Ade atau yang lainnya? Izin menjawab, Pak. Apa itu paradigma? Setahu saya paradigma itu seperti cara pandang, Pak. Ya, terus ada lagi pendapat yang lain? Paradigma itu apa? Halo. Itu aja? Gak ada yang nambahin? Ya baik ya. Asumsi mungkin Pak. Ya, gimana? Asumsi terhadap sesuatu kalau nggak salah. Oh, asumsi ya. Ya, saya jelaskan ya. Nah, kenapa ya kita harus belajar paradigma ya. Di sini paradigma interaksi ya. Jadi paradigma ya, mengapa harus belajar paradigma? Karena harus mengetahui ya, tadi kan IMK interaksi manusia dan komputer, jadi harus mengetahui sejarah dari HCI atau IMK. HCI itu apa? Ada yang tahu HCI? Human Computer Interaction ya. Jadi kalau bahasa Indonesia interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini paradigma interaksi, yang pertama teknologi komputasi baru menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Kemudian kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaktif. Ya. Jadi maksud di sini yaitu harus mengetahui sejarah dari IMK, yaitu perubahan paradigma dari dunia komputer dari zaman dulu orang-orang ya berbeda dalam menggunakan komputer dengan zaman sekarang ini. Maka intinya kita bisa menentukan paradigma mana yang berubah dan mana yang tidak berubah. Mulai dari komputer yang paling awal sampai komputer yang saat ini ya, perkembangan zaman saat ini. Ya, dari mulai dulu komputernya besar-besar dan hanya orang tertentu yang bisa mengoperasikannya. Kalau sekarang kan punya laptop sendiri di rumah ya, bisa digunakan, gampang digunakan ya, mudah digunakan. Terus yang di sini ya, jangan sampai kita mengulangi perkembangan komputer zaman dulu. Nah, kita belajar paradigma di IMK ini ya. Di sini jangan sampai kita mengulangi perkembangan komputer zaman dulu. Ya. Padahal kita sudah menuju ke zaman komputer saat ini. Jadi jangan sampai balik lagi ke komputer, perkembangan komputer yang dulu ya. Jadi harus tahu paradigmanya ya. Nanti dijelaskan awal perkembangan komputer itu ya. Kemudian maka dengan adanya paradigma kita bisa mengukur perkembangan komputer saat ini, apakah komputer sudah baik atau tidak. Seperti kita belajar dari sejarah komputer, yang baik kita tetap harus pertahankan dan yang buruk kita buang atau kita tinggalkan ya. Makanya kita harus mengetahui paradigma dari perkembangan komputer. Nah, ini ya paradigma awal yang dinamakan dengan batch processing atau impersonal computing ya.
Yaitu zaman dulu suatu komputer hanya bisa digunakan oleh satu orang saja ya. Nah, contohnya hanya satu orang saja. Kalau diganti usernya harus butuh waktu belajar yang lama untuk menggunakannya ya. Jadi zaman dulu itu sulit untuk mengoperasikan sebuah komputer ini ya, yang besar ini hanya satu orang. Nah, kalau ingin ada yang bisa komputer lagi harus belajar yang sangat lama ya. Beda dengan zaman sekarang ini. Nah, itu untuk paradigma awal yaitu tentang batch processing. Selanjutnya ada namanya time sharing ya, atau interactive computing. Nah, di sini muncul paradigma baru ya, di mana komputernya semakin kuat dan speknya sudah canggih ya. Jadi speknya sudah ada peningkatan. Sehingga satu komputer bisa digunakan oleh beberapa user ya. Yang tadi cuma satu orang yang bisa menggunakan, di sini udah bisa digunakan oleh beberapa user. Kemudian komputernya sudah simple, maka banyak orang mudah menggunakannya. Nah, sudah mulai berkembang lagi ya, dari tadi yang cuma satu orang, sekarang bisa digunakan oleh beberapa user dan mudah digunakannya. Nah, selanjutnya ada namanya networking. Nah, di sini paradigma komputer terus berkembang ya, di mana tidak hanya multi user saja, tapi komputernya bahkan sudah bisa berkomunikasi antara semua komputer atau bisa berhubungan komputer yang satu dengan yang lainnya ya. Ya, ini seperti contohnya mengirimkan data dari komputer ya, yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah semakin maju lagi ya, dinamakan networking ya, jadi bisa mengirim data antar komputer. Itu untuk paradigma yang tentang networking atau community computing. Nah, selanjutnya masuk ke paradigma graphical display ya. Di mana di sini sudah menggunakan GUI ya. Yaitu tampilan di monitor semakin indah ya, sudah ada tampilan komputer di monitor, sudah ada tampilannya ya. Dibandingkan yang dulu mulai dari ada warna tampilan dan dengan ditandai munculnya ya yang dinamakan ini sudah ada mouse. Sebelumnya cuma mengetikkan di keyboard ya untuk mengoperasikan komputer itu. Nah, sekarang graphical display sudah ada namanya mouse ya, direct manipulation, dan sudah ada perkembangan tambahan, ada perangkat mouse ya. Selanjutnya ada namanya paradigma mikroprosesor ya, atau personal computing, yaitu di sini ditandai munculnya mikroprosesor ya, di mana sudah adanya prosesor sehingga kemampuan komputer yang biasanya besar semakin kecil ukurannya ya, seperti ada namanya tablet ya. Nah, itu sudah ada menggunakan mikroprosesor. Itu. Kemudian selanjutnya nah, ada namanya WWW ya, atau Global Information, yaitu adanya paradigma yang baru sehingga user seolah-olah mengetahui segala informasi yang ada di dunia ini hanya dengan melalui komputernya. Ya, cuma dengan browsing ya, kita tahu seluruh informasi yang ada di dunia ini ya. Ya. Itu paradigma ya, global informasi. Jadi kita seolah-olah mengetahui segala informasi yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada namanya ubiquitous computing. Nah, di sini yang dinamakan dengan perkembangannya cloud computing ya. Jadi datanya ada di awan ya, seolah-olah ini awan, datanya disimpan di awan ya. Zaman sekarang kan sudah seperti itu ya. Pokoknya data yang kita minta, datanya pasti selalu ada ya. Contohnya kita sekarang menggunakan WhatsApp, Google, Facebook, Yahoo, dan sebagainya.
Kita tidak tahu datanya disimpan di mana ya. Kita cuma tahu aja cara menggunakan WhatsApp, Google, Facebook ya. Nah, datanya nggak tahu tersimpannya atau database-nya ada di mana ya. Itu ubiquitous computing. Ini contoh-contoh penggunaan ubiquitous computing ya, dari mulai my inbox, my contact, my location, my mob, my musik, dan sebagainya. Ini untuk ubiquitous computing. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis paradigma ya, dari tadi ya, ada namanya time sharing, video display unit atau PDU, terus programming toolkit, personal computing, Windows system, dan WIMP ya. Kita lanjut ya. Di sini time sharing yaitu perkembangannya tahun 1940 sampai 1950, yaitu explosive technology growth. Tahun 1960 need to channel the power. Lalu di sini ada single computer supporting multiple user ya. Di sini artinya yaitu muncul paradigma baru di mana komputernya semakin kuat dan speknya sudah canggih, sehingga satu komputer bisa digunakan oleh beberapa user ya. Ini untuk time sharing. Kemudian komputernya sudah simple, maka banyak orang mudah untuk menggunakannya. Nah, di sini contoh dari time sharing ya, contoh-contoh penggunaan dari time sharing. Selanjutnya ada dinamakan video display unit atau PDU, yaitu dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda. Kemudian mampu memvisualisasikan abstraksi data. Ya, di sini PDU konsep PDU ini muncul didasari pada perbedaan tampilan pada layar ya, dengan cetakan atau keluaran output pada berkas, sehingga konsep ini dapat menampilkan dan juga memanipulasi informasi pada komputer dengan visualisasi ya, yang dapat lebih dipahami dan dimengerti oleh user menggunakan video, yaitu contohnya ya tampil di layar monitor. Nah, di sini contoh-contoh yang menggunakan video display unit atau PDU. Nah, ini contohnya ya. Nah, selanjutnya masuk ke programming toolkit, yaitu alat bantu pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi maksudnya gimana? Yaitu alat bantu pemrograman untuk membuat sistem interaktif ya, yang memudahkan user dapat mudah berinteraksi dengan komputer. Jadi konsep ini dirancang ya, programming toolkit ini, konsep ini dirancang untuk seorang programmer ya. Jangan dulu ada program namanya VB, yaitu Visual Basic. Nah, dirancang untuk seorang programmer ya, yang menggunakan programming toolkit. Nah, ini contoh programming toolkit ya, untuk seorang programmer. Kemudian ada namanya personal computing atau mesin berukuran kecil yang powerful, yang dirancang untuk pengguna tunggal. Ya, di sini di mana komputer yang digunakan secara pribadi atau seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau yaitu pribadi ya, untuk personal computing ya, milik pribadi atau digunakan oleh satu orang saja. Nah, di sini ada namanya WIMP, yaitu singkatan ya. W-nya itu Windows, I-nya icon ya, M-nya menu, dan P-nya pointer. Di sini memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Di sini WIMP ya sudah ada Windows ya, icon menu, pointer munculnya bersamaan dengan GUI ya, Graphical User Interface. Di sini bisa mengerjakan tugas lebih dari satu pekerjaan ya, sudah ada Windows-nya. Nah, di sini contoh WIMP ya, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Contohnya ya, nah ini contoh WIMP. Dan selanjutnya ada namanya Metaphor.
yaitu komputasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Kemudian spreadsheet adalah metafora dari akuntansi. Selanjutnya financial modeling Mayboard adalah metafora dari mesin tik. Nah, di sini maksudnya apa metafora, yaitu apa yang ada di dunia nyata ya dimasukkan ke dalam sebuah sistem agar dibuat sama ya. Contohnya ada namanya folder ya, di aplikasi komputer kan ada namanya folder. Nah, di dunia nyata juga ada yang disebut folder ya, untuk menyimpan berkas atau file ya. Juga di mana berkas-berkas yang sama disatukan dalam satu folder yang sama. Terus untuk mengetik dan menulis dalam dunia nyata pun sama ya, ada ya. Seperti untuk menulis, menghapus dan sebagainya. Untuk pembukuan pun sama ya, seperti ada membuat kolom, bisa dijumlahkan, dikurangi, seperti ya di sini contohnya menggunakan Microsoft Excel ya. Selanjutnya direct manipulation. Jadi mana manusia langsung yang memungkinkan user, di sini manipulasi langsung yang memungkinkan user mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contohnya dengan manipulasi yang ada namanya WYSI-WYG ya. Tadi pertama kan sudah disampaikan, yaitu what you see is what you get ya. Dimana apa yang kamu lihat yaitu yang akan kamu dapatkan. Di sini visibilitas objek, penambahan aksi dan umpan balik yang cepat. Kemudian menggantikan bahasa dengan tindakan. Nah, di sini contoh direct manipulasi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada language versus action. Jadi mana kata-kata bisa menjadi lebih keras daripada tindakan atau aksi. Kemudian paradigma bahasa, antarmuka sebagai mediator, kemudian antarmuka bertindak sebagai agen cerdas ya. Kemudian pemrograman dengan contoh adalah bahasa dan aksi. Bahasa sebagai komunikasi dengan interface. Aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Di sini bahwa user memberikan perintah atau aksi kepada sebuah sistem ya. Nah, di sini selanjutnya ada hypertext ya, yaitu penyimpanan informasi dalam format nonlinear yang memungkinkan akses atau browsing secara nonlinear atau random. Nah, hypertext yaitu bisa dinamakan dengan ya, hypertext itu HTML yang digunakan oleh www ya. Hypertext di sini bisa digunakan dalam segala sesuatu yang dinamakan browsing. Jadi web-web yang kita akses saat ini yaitu menggunakan hypertext, atau yang disebut juga kalau Anda sudah mengikuti mata kuliah pemrograman ada namanya HTML ya. Nah, itu dasar dari membuat sebuah web ya. Yang sekarang untuk bisa Anda gunakan browsing dan sebagainya. Ini hypertext, kemudian multimodality ya, yaitu salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia, kemudian penekanan pada penggunaan simultan saluran ganda untuk input dan output. Selanjutnya sistem multimodal interaktif adalah sistem yang bergantung pada pengguna beberapa saluran komunikasi pada manusia seperti mata, kulit, telinga ya. Nah, di sini multimodality ya. Sini mata untuk melihat layar monitor ya. Terus ada namanya dan ya ini pendengaran ya, main proses dalam hal pendengaran. Nah, ini reality ya, yang menggunakan mata, kulit sebagai alat untuk berkomunikasi dengan komputer ya. Kemudian ada yang namanya CSCW, yaitu Computer Support Comparative Works ya, di mana menghilangkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal. Selanjutnya tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial dan surat elektronik adalah keberhasilan yang paling menonjol ya. CSCW di sini yaitu yang sekarang ini sering digunakan ya, adalah
cloud yang dinamakan dengan cloud computing. Ya. Kalau kalian menyimpan data di Google Drive, tidak tahu ya data tersebut disimpan di komputer Google yang mana ya. Kita nyimpan aja di Google Drive ya, simpan data kita di Google Drive. Kita tidak tahu menyimpannya data tersebut tersimpan di komputer yang mana di pusatnya ya, itu di cloud computingnya. Komputer pastinya yang jelas datanya selalu ada di Google Drive ya. Maka inilah konsep dari CSCW. Kemudian yang sering kita lakukan yaitu melakukan pengiriman email ya. Tadi surat elektronik ya. Kita selalu melakukan pengiriman email. Kemarin tugas juga kan dikirim lewat email. Datanya tersimpan di komputer tetapi tidak tahu ya di komputer yang mana ya. Pokoknya kita mengirim email saja. Nah, data di email tersebut gak tahu database-nya ada di mana ya. Nah, itu dengan konsep cewek yaitu yang dinamakan juga cloud computing. Ini yang barusan contoh dari cewek. Nah, selanjutnya ada prinsip yang mempengaruhi daya guna ya. Yang pertama learnability, yaitu kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performa yang maksimal. Kemudian flexibility, ya, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Menurutnya ada robustness atau tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan goal yang diinginkan. Nah, di sini prinsip yang mempengaruhi learnability yaitu yang pertama predictability, yaitu mendukung user menentukan efek dari future action berdasar catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Kemudian synthesizability, yaitu mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Selanjutnya familiarity, itu pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer atau dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru ya. Generalizability, yaitu mendukung user menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi yang mirip. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. Kemudian prinsip yang mempengaruhi fleksibilitas, yaitu dialog initiatif, memungkinkan user terbatas dari kendala-kendala buatan, itu artifisial. Kemudian multi-threading, yaitu kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih baik dari satu task pada suatu saat atau waktu. Task migratability, yaitu kemampuan untuk melewatkan memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan sehingga menjadi task internal user atau sistem atau berbagi antara keduanya. Berbagi antara keduanya. Selanjutnya ada substitutivity, yaitu memungkinkan nilai-nilai value atau equivalent antara input dan output. Selanjutnya ada customizability, yaitu kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Nah, prinsip yang mempengaruhi robustness yaitu observability, kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Kemudian ada namanya recoverability, yaitu kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah kesalahan telah dikenali. Kemudian ada responsiveness, yaitu bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem, dan ada namanya task convergence, itu tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dengan cara yang user ketahui. Silahkan Anda bikin kelompok ya. Nah, kalau kalau data yang saya terima kan ada 28 orang, tapi ya kita tahu yang aktif berapa ya. Silakan Anda buat 4 kelompok, jumlah mahasiswa dibagi ya, jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini ya, di tingkat 2 ini silakan dibagi 4 kelompok. Dipresentasikan minggu depan ya, mulai presentasi dan jelaskan tiap kelompok yaitu tentang
ada 4 kelompok. Jadi ini dibagi 4 ya. Yang pertama tentang non fungible token atau NFT. Ya, yang sekarang lagi ini nih booming ya, NFT. Terus ada nanti kelompok yang lainnya menjelaskan tentang game Mobile Legend ya. Terus ada kelompok misalnya kelompok 3 tentang dunia virtual atau metaverse ya. Dan yang keempat ya, kalau Anda dapat misalkan kelompok 4 tentang jual beli saham atau trading. Nah, di sini ketentuan jelaskan hubungannya dengan IMK ya. Hubungannya ada gak dengan IMK dari segi keuntungan, kerugian, dan menghasilkan ekonomi atau uang. Nah, terus tugas kelompok ini ya PPT, kan nanti Anda presentasi ya, PPT-nya dikirim 1 hari sebelum kuliah ke email yang kemarin ya, absensi.tugas@gmail.com. Dengan nama filenya tugas kelompok IMK 1 strip kelompok. Nah, nama kelompoknya kan nanti gak tahu kelompok 1 ada 2, 3 atau 4 ya. Nanti formatnya seperti itu. Ya, tinggal Anda dapat kelompok berapa. Nanti tinggal kirim PPT-nya 1 hari sebelum kuliah ya. Jadi kuliahnya hari Rabu, berarti PowerPoint-nya harus sudah dikirim hari Selasa ya. Nah, presentasinya minggu depan untuk 2 kelompok dulu ya. Yang maju minggu depan tentang NFT dan game Mobile Legend. Jelas? Jelas yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, nanti ini PowerPoint-nya saya kirim ya ke grup dengan absennya. Nanti silakan dibaca lagi ya. Jadi yang minggu depan tampil itu tentang menjelaskan tentang NFT dan Mobile Legend. Ya, di sini harus ada gak hubungannya dengan IMK ya, dari segi keuntungan, kerugian, dan menghasilkan ekonomi atau uang. Nah, jumlah kelompok per kelompoknya berapa? Ya pokoknya yang ada di kelas ini silahkan bagi 4. Saya gak menentukan ini orang-orangnya di kelompok 1 ini. Silahkan Anda undi sendiri, dan yang judul-judulnya untuk minggu depan Anda tampil silahkan diundi juga ya. Nah, untuk yang minggu depan yang tampil itu tentang NFT dan Mobile Legend. Nah, minggu depannya lagi tentang Metaverse dan trading. Jadi kalau yang dapat NFT dan Mobile Legend, silahkan siap-siap minggu depan untuk tampil presentasi ya. Ada pertanyaan dulu mengenai tugas atau materi yang barusan saya sampaikan? Jelas? Jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.